Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan di dalam YouTube channel saya. Video kali ini akan membahas sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik. Apakah benar Paulus itu adalah penyesat yang membawa orang-orang untuk percaya bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya ajak kita untuk melihat siapakah Paulus. Sebelum Paulus menjadi seorang yang percaya mengikut Yesus, dia adalah seorang yang menentang ajaran Yesus. Dia berkelana, berjalan dari satu kota ke kota yang lain untuk mencari orang-orang Kristen dan dibunuhnya mereka. Nah, setelah sampai di satu titik perjalanan dia menuju ke Damsyik, Kisah Rasul pasal 9 dan bahkan di pasal 22 dikatakan dia menceritakan kisah pertobatan dia. Dan dikatakan di sana bagaimana Paulus berjumpa dengan Yesus. Di saat itulah dia perjalanan menuju Damsyik. Dia mendapati sebuah sinar dan ada suara yang menghampiri telinga dia dengan mengatakan, "Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Itu dicatat di dalam Kisah Rasul 22 ayat 7 sampai 8. Di sana dikatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Paulus itu bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu dibalas oleh Tuhan, yaitu katanya, "Akulah Yesus orang Nazaret itu." Pada waktu Paulus mendengarkan suara itu, mendadak langsung dia menjadi buta, dia tidak bisa melihat, sampai Tuhan mengutus seseorang yang bernama Ananias untuk mendatangi dia, untuk mencelikan mata dia, dan dia akhirnya bisa melihat. Pada waktu dia bisa melihat, Ananias berkata kepada Paulus, "Hai Paulus, engkau akan dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan tentang nama Tuhan, dan engkau adalah alat untuk menceritakan penderitaanku." Nah, teman-teman, dari sana kita bisa melihat bahwa sungguh Paulus itu bukan orang yang sembarangan, bukan penyesat, tetapi justru dipakai oleh Yesus untuk menceritakan tentang nama Yesus. Hal yang kedua yang saya ingin jelaskan adalah, kalau Paulus itu adalah penyesat, maka seharusnya dia akan mendapatkan counter atau konfirmasi dari para murid pada waktu itu, terutama Rasul Petrus yang masih hidup. Sejarah kitab Kisah Para Rasul dicatat oleh seorang yang juga adalah menulis Injil Lukas, yaitu Lukas sendiri yang menulis Kisah Para Rasul. Di sana dicatat bahwa pasal yang ke-11 Kisah Para Rasul, terjadi sebuah keributan di Yerusalem, bahwa mereka ingin mengatakan bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi. Lalu Petrus memberikan konfirmasi, tidak, bahwa keselamatan itu juga diberitakan kepada orang non-Yahudi. Teman-teman bisa lihat di sini, kalau ada sesuatu berita yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka langsung akan di-counter oleh rasul yang lain atau murid Yesus yang lain. Hal ketiga yang terakhir yang mempertegas bahwa Paulus itu bukan penyesat, yaitu adalah di dalam kisah bagaimana dia diberikan kekuatan oleh Tuhan sendiri pada waktu dia melayani. Nah, dicatat di dalam Kisah Rasul 18 ayat 9 sampai ke 10 dikatakan, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Kisah Para Rasul pasal 18 ini menceritakan bagaimana Paulus giat mengajar dari satu rumah ibadat ke rumah ibadat yang lain. Tentang apa? Tentang Yesus adalah Tuhan. Maka salah kalau kita berkomentar bahwa Paulus itu adalah penyesat terbesar yang membawa orang Kristen menyembah yang Yesus yang adalah Tuhan. Pemikiran demikian adalah salah. Saya ingin mengklarifikasi apa yang Dr. Zakir Naik katakan. Dan itu semua apa yang dikatakan itu salah dan tidak benar. Jika video ini memberkati teman-teman sekalian, silakan komen, like, dan subscribe. Bagikan dan sharekan di sosial media yang ada.
Ya, akhir kata saya ingin katakan be positif, do something good, make an impact. God bless you.